Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua kelas 4A, B, C, dan D? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap fokus. Ya, hari ini ibu akan membahas masih tentang kegiatan ekonomi untuk minggu ini ya, pelajaran IPS ya. Nah, ini adalah pertemuan ke-28 berarti. Nah, kita membahas kegiatan ekonomi. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita belajar kegiatan ekonomi seperti ini? Nah, dengan kalian belajar kegiatan ekonomi ini diharapkan kalian mampu memahami dan mengerti apa saja sih kegiatan ekonomi khususnya khususnya di Indonesia, masyarakat Indonesia, terkait dengan kondisi lokasi lingkungan masyarakat Indonesia. Jadi kita perlu memahami nih untuk apa kita belajar ini. Oke, nah kita lanjutkan slide-nya ya. Oke, nah ini Bu seperti kayak reminder gitu ya, kayak mengingatkan kalian. Coba masih ingatkah kalian pengertian kegiatan ekonomi? Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan orang untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, maksudnya pendapatan di sini apa? Penghasilan. Ya, bisa kalau sekarang mendapatkan uang untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ya kan? Jadi uang itu digunakan untuk beli makan, uangnya nanti digunakan untuk beli minum, buat beli baju, buat beli segala kebutuhan sehari-hari oleh manusia. Itu ya. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan segala potensi alam. Nah, potensi alam itu maksudnya apa? Kekayaan alam yang ada di sekitar kita, ya. Nah, kamu tentu masih ingat bahwa kegiatan ekonomi itu dibedakan menjadi 3. Masih ingat ya, yang kemarin ya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi sebenarnya penggunaan potensi alam itu sangat luas cakupannya, ya. Bahkan ketika kita menggunakan jasa itu pun akan ada kaitannya dengan kondisi alam, misalkan kayak tour guide gitu kan. Nah, dia tuh menjual jasanya, tapi untuk apa? Untuk memperlihatkan alam, misalkan mengajak turis untuk mengenal lingkungan suatu tempat yang menurut mereka tuh spesial gitu kan, kayak Bali atau kayak mungkin nanti di gunung mana gitu. Tetap kita akan mengandalkan potensi alam kita gitu. Yuk kita pelajari kembali materi ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, masuk ke produksi. Ada yang masih ingat nggak? Produksi apa? Ya, produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Ingat ya, barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi kita sebut sebagai produsen. Nah, contohnya produsen sepatu membuat sepatu, dan produsen tas membuat tas, produsen susu membuat susu gitu kan, dan sebagainya. Barang yang dihasilkan produsen dijual agar dapat memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, barang yang maksudnya di sini tuh memenuhi kebutuhan orang lain dan memenuhi kebutuhan kita juga sebenarnya kan. Barang yang kita jual itu kan kita kan mendapatkan uang di situ. Mereka butuh barangnya, kita butuh uangnya. Uangnya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk membeli barang-barang yang lain seperti itu. Meskipun sebenarnya kalau zaman dulu itu kita sering juga sebutnya barter. Kalau zaman dulu itu belum ada dikenal dengan tukar dengan uang ya. Kalau dulu itu tukar barang dengan barang, misalnya sekilo singkong untuk menukar dengan 1 kilo beras gitu, dan seterusnya. Jadi kalau orang-orang misalkan ibu punya ubi, tapi ibunya punya ubi nih, tapi ibu misalkan pengen makan nasi, jadi ibu tukar dengan tetangga ibu yang punya beras misalnya, seperti itu. Nah, itu disebut dengan barter, menukar barang dengan barang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Kalau sekarang menukarnya dengan uang, jadi uang itu sudah menjadi mata uang resmi atau menjadi alat tukar yang resmi di suatu wilayah, di negara tertentu, meskipun setiap uang itu punya mata uang yang berbeda-beda kan. Kalau Indonesia mata uangnya rupiah, kalau di India rupiah, misalnya kalau di Singapura dolar Singapura dan sebagainya. Jadi beda-beda, tapi tetap mata uang atau uang itu sudah menjadi alat tukar yang utama. Nah, oke. Produsen memperoleh keuntungan dengan menjual. Nah, dia menjual barang hasil produksinya.
barang hasil produksi dibedakan menjadi dua. Nah, ini sebenarnya kita udah belajar, tapi Ibu coba ingatkan lagi. Barang produsen itu ada dua. Pertama, ada barang antara. Apa itu barang antara? Barang antara itu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Jadi barangnya itu nanti digunakan untuk bahan dasar untuk membuat barang yang lain gitu. Contohnya misalkan gandum. Gandum itu nanti bersama dengan bahan-bahan yang lain akan dibuat menjadi roti. Lalu kemudian kain itu awalnya kan hanya bahan dasar saja, kain yang nanti akan digunakan untuk membuat jenis pakaian yang lain gitu, membuat jenis-jenis pakaian yang lain. Kemudian ada benang untuk membuat kain dan sebagainya. Lalu kemudian ada juga disebut dengan barang akhir. Kalau disebut barang akhir ini maksudnya barang yang memang sudah langsung kita beli dan bisa langsung kita manfaatkan. Jadi langsung produsen itu bisa membeli barang tersebut dan langsung menggunakannya. Contoh, misal makanan, ya kan, beberapa makanan seperti roti sudah kita beli langsung kita makan kan, nggak perlu diapa-apain lagi gitu, nggak perlu kita masak dan sebagainya, jadi bisa langsung kita makan. Kemudian pakaian itu ketika kita beli langsung kita pakai kan, nggak ada treatment khusus yang harus digunakan sebelum kita gunakan, jadi langsung dipakai. TV dan sebagainya, alat elektronik, barang itu sudah langsung bisa kita pakai gitu. Oke, selanjutnya distribusi. Nah, tadi ada produksi, sekarang ada distribusi. Apa itu distribusi? Masih ingat ya? Distribusi itu adalah semua kegiatan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Jadi meneruskan barang itu dari produsen nanti ke konsumen. Apakah distribusi itu langsung ke konsumen? Bisa jadi distribusi terjadi dari produsen satu ke distributor yang lain, kemudian ada distributor, kemudian masuk ke konsumen. Jadi rantainya tergantung, ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Nah, orang atau badan usaha yang menyalurkan barang itu disebut sebagai distributor. Jadi kalau distributor itu orang yang menyalurkan, orang yang meneruskan barangnya gitu. Barang hasil produksi belum berguna jika belum sampai ke konsumen. Nah, ingat kuncinya itu. Jadi kalau sudah sampai di konsumen maka barang produksi itu sudah berguna. Tapi kalau belum sampai di konsumen berarti proses distribusi masih terus terjadi. Ya, terus-terusan. Mungkin aja distribusi ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 dan sebagainya. Nah, peran distributor sangat penting bagi kelancaran kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena tanpa distributor konsumen itu tidak bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan. Nah, produsen itu rugi karena tidak bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan. Nah, produsen rugi karena tidak ada yang mengantar barang hasil produksinya kepada konsumen. Jadi, produsen itu yang menghasilkan barang pun perlu yang namanya distributor. Nah, distributor itu nanti akan menyalurkan barang-barangnya untuk mencapai ke konsumen. Meskipun ada juga yang langsung dijual ke konsumen. Makanya distribusi ini kegiatannya juga dibagi dua. Pertama, ada distribusi langsung. Kalau distribusi langsung, kegiatan penyaluran barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa menggunakan perantara. Jadi sebenarnya distributor itu sebenarnya perantara gitu ya, yang meneruskan barang produsen ke konsumen. Adakah dalam satu orang itu bisa berfungsi sebagai produsen dan distributor? Bisa. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini contohnya dari distribusi langsung. Contohnya orang membuat tempe di rumah. Setelah jadi tempe, si produsennya bisa langsung jual ke pasar. Atau bisa juga nanti melalui agen-agen. Agen-agen itu juga termasuk distributor ya. Nah, kemudian yang kedua, distributor tidak langsung. Apa itu? Yaitu kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen menggunakan perantara. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misal pabrik pasta gigi yang memproduksi pasta gigi. Kemudian produk-produknya itu diantar ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, jadi sebenarnya toko-toko atau pedagang-pedagang eceran itu termasuk distributor juga. Dia bukan produsen tapi dia distributor. Lembaga-lembaga distributor terdiri atas beberapa pihak. Nah, ini seperti agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Jadi ini harus diingat ya, lembaga yang termasuk lembaga distribusi ini ada beberapa, ada agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Ini diingat ya. Nah, yang ketiga adalah konsumsi. Nah, konsumsi itu apa sih? Konsumsi itu, masih ingat ya, kegiatan menggunakan.
ya, mengkonsumsi, menggunakan, menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi kita sebut sebagai konsumen. Jadi konsumen orangnya, konsumsi kegiatannya. Ya, konsumen itu orang yang menghabiskan dan konsumsi itu kegiatannya. Barang atau jasa yang dikonsumsi itu disebut sebagai barang konsumsi. Contoh kegiatan mengkonsumsi barang antara lain, misalkan kita makan roti, menggunakan buku tulis, kita menggunakan laptop, itu sebenarnya kegiatan konsumsi. Sementara itu kegiatan mengkonsumsi jasa apa aja? Nah, mencukur rambut di salon, naik angkutan umum, belajar di sekolah, naik Gojek itu termasuk konsumsi jasa. Kalau konsumsi barang ya itu tadi makan roti, makan kue tiaw misalnya yang kalian beli di warung gitu ya, di abang-abang tukang nasi goreng misalnya gitu kan. Nah, kita masuk ke barang konsumsi. Nah, barang konsumsi itu memang ada dua macam. Pertama, apa? Ada barang konsumsi habis dipakai. Jadi, saat kalian beli, kalian konsumsi langsung habis. Contohnya apa? Makanan dan minuman. Ya. Nah, kemudian makanan minuman itu apa saja ya? Kemudian barang konsumsi tidak habis dipakai. Nah, itu maksudnya apa? Baju, radio, kulkas, tempat tidur, baju, laptop. Nah, waktu kalian beli itu nggak langsung rusak, maksudnya nggak langsung habis kalian beli lagi kan, nggak, kalian gunakan terus menerus. Nah, itu disebut sebagai barang konsumsi tidak habis pakai. Oke, sekian penjelasan dari Bu Nindi, semoga kalian mengerti. Nah, kalaupun nanti kalian ada yang kurang paham, silahkan kalian ketik di kolom komentar. Nah, untuk tugas hari ini adalah silahkan kalian buka buku tematik 4.8 halaman 35 sampai 36. Jadi pertama kalian baca dulu artikel pada halaman 35-nya itu tentang Surakarta ya. Baru nanti kalian coba jawab pertanyaan yang ada di halaman sebelahnya atau di halaman selanjutnya di halaman 36. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian tinggal foto jawaban yang sudah kamu tuliskan, lalu kalian kirimkan ke Google Classroom. Nah, kalian beri keterangan jika sudah mengerjakan di kolom komentar. Jadi kalau sudah selesai, kalian tinggal laporan nih. Misalnya, Nindi sudah selesai, Syaukina sudah selesai, dan sebagainya. Gitu. Tugas hari ini itu saja. Semoga bermanfaat. Dikerjakan dengan baik. Tulisannya harap ditulis dengan rapi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.